puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Adik-adik, waktunya kita ibadah. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan hadir untuk memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, sama-sama kita mau menyanyikan pujian ini lebih semangat lagi. Pasukan Kristus, siap, yeay. Sama-sama ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa adik-adik? Indah dari pelangi, lebih indah di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Tepuk tangannya adik-adik. Kita mau nyanyi lagu satu lagi. Oke, siap. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semuanya Tuhan sediakan, disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah.
Adik-adik, mari kita menjemput Tuhan. Mari kita bersyukur sama-sama sama Tuhan Yesus. Kita ucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia, namamu, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Haleluya. Kau mulia, namamu Tuhan, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God, is our God. And all will sing how great you are, how great is our God. Sing how great is our God, how great is our God. Kami Tuhan, sing with me, how great. Kami Bapa datang padamu Yesus. And all will sing how great, how great, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great you are. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great, how great is our God. Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy to be praised. You are worthy of our praise. And my heart will sing, and my heart will sing, how great is our God. Jesus' name, Jesus' name. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, is our God, is our God. And all
Indonesia. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan memulihkan negeri kami, Tuhan. Engkau akan menyembuhkan bangsa kami, Tuhan Yesus. Kami percaya perekonomian COVID-19 akan berlalu dari Indonesia, Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Bapak Presiden kami. Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang berikan kekuatan. Biarlah Tuhan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan Yesus turun atas Bapak Presiden kami, supaya Bapak Presiden kami bisa memimpin negeri ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kota di mana kami tinggal. Tuhan yang berkati, Tuhan yang memulihkan kota kami, Tuhan. Kami juga berdoa untuk Opa Niko, Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang berikan kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Opa Gede, Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang berikan kekuatan. Biarlah Tuhan hikmat-Mu turun atas Opa Gede, Tuhan, agar bisa menguatkan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Tuhan yang memberkatinya, Tuhan memberikan kesehatan, memberkati setiap pekerjaan dan usaha-usahanya, Tuhan. Kami juga percaya Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan bagi setiap adik-adik. Tuhan yang berikan kesehatan bagi setiap mereka, Tuhan. Berkati Tuhan sekolah mereka, Tuhan. Sekalipun online, Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan menolong setiap mereka. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. How
Kita mau dengar firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami undang Roh Kudus hadir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Firman Tuhan hari ini judulnya dikagumi. Kok dikagumi ya nih? Sebelum itu Kak Lucy tunjukkan sebuah foto. Nah, nih ini adalah foto yang banyak dikagumi semua orang loh. Siapa dia? Adik-adik pasti tahu. Dia adalah Bapak Joko Widodo. Ye, tepuk tangan. Kok tepuk tangan? Iya dong, dia kan Bapak Presiden kita. Wih, nih Kak Lucy mau cerita. Bapak Jokowi itu dulu orang yang biasa, tukang kayu lagi. Wah, berarti kayak Tuhan Yesus dong tukang kayu. Terus dari tukang kayu nih, dia jadi pengusaha perabot rumah tangga. Dari perabot, wais, dia jadi wali kota. Habis dari wali kota jadi apa? Jadi gubernur. Dan sekarang jadi presiden. Ye, Bapak Jokowi tetap rendah hati sekalipun sudah terkenal sama banyak orang dan menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Tapi ada juga yang ingin dikagumi oleh orang banyak. Akhirnya jadi sombong. Jadi apa? Sombong. Nah, sebelum itu kita dengar firman Tuhan dulu di dalam Lukas 19 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Di dalam firman Tuhan tadi, Yesus menceritakan tentang perumpamaan. Perumpamaan itu cerita atau ajaran tentang moral atau bernilai positif atau baik untuk menjadi contoh. Contoh kali ini ada 2 orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Nih, yang satu ini, nih Kak Lucy kasih gambarnya. Nih, nah yang satu ini orang Farisi. Orang Farisi itu sombong. Ia merasa dirinya benar dan memandang rendah semua orang. Mengapa orang Farisi dibilang sombong? Nih, kita dengar yuk doanya orang Farisi kayak gini kira-kira. Nih, Kak Lucy mau contohin. "Ya Allahku, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu." Mengapa pemungut cukai disebut sama orang Farisi? Yang berdoa ternyata selain orang Farisi, yang satu lagi adalah pemungut cukai atau pemungut pajak. Ingat, pemungut cukai gak disukai orang karena mereka suka mengambil lebih uang orang lain dan memperkaya diri sendiri dengan cara yang salah.
Ingat nggak kisahnya Lewi sama Matius? Masih ada nih kelanjutan doa orang Farisi, belum selesai gini nih. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persembahan dari segala penghasilanku. Wah, kalau kita perhatiin nih, apa yang telah dilakukan orang Farisi semuanya BAIK, baik. Yang gak baik itu adalah dia pakai sombong. Yang gak baik dia pakai sombong. Orang Farisi itu ingin dikagumi manusia dengan berdoa kayak tadi. Seakan-akan dia berkata, "Nih loh, aku paling suci di seluruh tempat ini. Pokoknya saya yang paling baik di tempat ini. Nggak ada yang lainnya. Wes, saya yang paling jempol. Paling jempol." Ia ingin dikagumi manusia, dan yang lebih lagi, ia ingin Tuhan tahu, mengerti, dan akhirnya kagum sama perbuatan orang Farisi tadi. Sombong sekali bapak yang satu ini ya. Ampun deh, sombong. Beda sama bapak yang satu lagi. Nih, Kak Lucy tunjukin. Nih. Kok gambarnya gini ya? Nah, nih. Bapak ini adalah seorang pemungut cukai. Ia tuh berdiri jauh-jauh. Nih ya, dia berdiri jauh. Terus dia nggak berani menengadah ke langit. Dia nggak berani begini. Melainkan dia mukul dirinya. Dia bilang kayak gini, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Pemungut cukai sadar siapa dirinya. Dia tahu dia orang berdosa. Terus bagaimana dong dengan doa mereka berdua tuh? Mana coba yang berkenan sama Tuhan? Sepertinya kalau dilihat-lihat doa orang Farisi ya yang didengerin, kan dia melakukan semua yang baik, bener kan? Semuanya dia lakuin. Tapi ingat, di firman Tuhan dikatakan gini, orang ini, pemungut cukai maksudnya, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Nih, ada gambarnya ya. Nih, pemungut cukai pulang sebagai orang yang dibenarkan sama Tuhan. Dan orang lain, maksudnya orang Farisi, tidak. Mengapa orang Farisi doanya tidak didengar? Karena tidak sesuai sama hatinya Tuhan. Firman Tuhan katakan gini, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yes. Karena kesombongan orang Farisi, Tuhan gak berkenan sama doanya. Doa orang Farisi tetot ditolak sama Tuhan Yesus. Karena dia berdoa supaya dikagumi manusia. Wah, di dalam Lukas 16 ayat 15 dikatakan gini. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Tuhan gak senang dengan kesombongan. Bahkan banyak orang hari-hari ini pengen jadi idola. Idola itu adalah orang atau tokoh yang dijadikan pujaan. Idola dalam perlombaan sekolah, terus jadi idola dalam pekerjaan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka seneng banget dikagumi manusia. Ingat ayat di atas, apa yang dikagumi manusia dibenci sama Allah. Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan itu untuk siapa sebenarnya? Nah, di firman Tuhan katakan, untuk orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang. Karena dengan menjadi sombong, dia merasa benar dan orang lain lebih rendah daripadanya. Nih contohnya, merasa dirinya aku paling kaya, atau aku paling cantik, atau lagi-lagi aku paling ganteng.
Pokoknya nih di sekolah mewarnai aku paling bagus, nggak ada yang lainnya. Terus nilaiku paling tinggi, aku paling pintar. Paling pintar apa? Kak Lucy paling pintar nyanyi. Wah, nggak salah. Terus aku paling tinggi. Apalagi pokoknya semuanya paling semuanya. Kalau kita diberi kepandaian, apalagi kekayaan, keberhasilan, ingat semua itu dari Tuhan Yesus. Jangan menjadi sombong. Tuhan gak suka. Ingat, harus tetap rendah hati. Nah, orang yang dikagumi manusia dibenci sama Tuhan. Nih ya, idola bahasa Inggrisnya idol, yang artinya berhala. Idola itu dipuja-puja banyak orang. Bisa berupa tokoh atau orang terkenal, atau bisa juga nih adik-adik berupa benda atau patung. Nah adik-adik, hari ini siapa yang menjadi idola nih? Yang di rumah pasti, boy aku mengidolakan Superman. Enggak, Batman. Siapa lagi? Iron Man. Oh enggak, aku suka Bobo Boy Tanah. Hah? Itu enggak benar. Ingat, idola kita tetap satu, yaitu Tuhan Yesus. Nah adik-adik, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri, dia juga akan ditinggikan. Ayo coba adik-adik pilih yang mana? Mau direndahkan atau mau ditinggikan? Nah yuk, hari ini Kak Lucy mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Ingat, segala sesuatunya itu dari Tuhan loh, gak boleh sombong. Terus kita juga harus berterima kasih sama Tuhan. Yuk, hari ini kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur sama Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua berkat Tuhan. Ingat, kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kalau hari ini mungkin ada adik-adik yang terlahir dengan kondisi yang baik. Adik-adik lahir dari keluarga berada, dari papa mama yang diberkati. Adik-adik lahir dengan wajah yang cantik, dengan wajah yang ganteng, dengan hidung yang mancung. Adik-adik terlahir di sekolah dengan kepintaran. Adik-adik unggul, adik-adik ranking 1, atau bahkan adik-adik pandai menyanyi, pandai main musik, dan lain-lainnya. Ingat, semuanya itu dari Tuhan.
Itu Tuhan yang kasih. Kita mau belajar hari ini untuk berterima kasih sama Tuhan untuk semua kasih yang sudah Tuhan kasih. Jangan sombong, jangan tinggi hati. Tuhan tidak pernah suka dengan anak yang sombong. Semua yang kamu punya bukan milikmu, tetapi itu anugerah dari Tuhan. Kalau hari ini engkau baik, itu semua karena kebaikan dari Tuhan, semua karena anugerah dari Tuhan. Bukan karena engkau sendiri, bukan karena hebatmu sendiri, tapi itu karena hebatnya Tuhan Yesus. Yuk, kakak mau ajak adik-adik hari ini untuk mengucap syukur. Adik-adik boleh keluarkan suaranya, mengucap syukur, bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Adik-adik boleh ingat sepanjang hidup adik-adik apa yang sudah Tuhan kasih. Mulai ingat anugerah apa yang sudah Tuhan beri. Mengucap syukur, bilang terima kasih sama Tuhan. Terus bilang terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terus bilang terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Semua karena anugerah-Mu. Kasih-Mu tak pernah berhenti. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Yesus. Tak berhenti lidah bibirku mengucap syukur terima kasih Tuhan. Terus bilang, meskipun kata-kata itu hanya terima kasih dan terima kasih, tetapi itu pengagungan yang sangat besar untuk Tuhan kita. Jangan diam, jangan tutup mulutmu, tetap katakan terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu. Satu hal kami belajar hari ini, mulai hari ini kami gak mau sombong lagi, kami gak mau tinggi hati, tetapi kami mau jadi berkat untuk orang-orang lain Tuhan. Kalau Tuhan kasih aku pandai, aku mau ajarin banyak orang. Kalau Tuhan berkati papa mama, aku juga mau berkati banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Yuk bilang terima kasih lagi yuk. Adik-adik semua boleh katakan terima kasih kembali sama Tuhan melalui sebuah pujian ini. Buat
Shalom teman-teman, hari ini kita mau rayakan ulang tahun dari teman-teman kita. Mari kita nyanyikan lagu Happy Birthday bersama-sama. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Rayon 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku